Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanina Ilhami. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia. Dalam pandangan Islam, perkembangan manusia haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling memiliki keterikatan. Ini mengandung arti bahwa setiap perkembangan, baik itu perkembangan fisik, mental, sosial, emosional, tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang kuat. Perkembangan seseorang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua di awal-awal kehidupan mereka. Maka dari itu, orang tua memiliki peran yang terkait dengan perkembangan seseorang ketika mereka masih berada pada masa kanak-kanak. Jika perkembangan tersebut diabaikan, kemungkinan besar tahapan perkembangan seorang akan mengalami gangguan. Pada hakikatnya, perkembangan itu sendiri adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Maksudnya ialah, perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak pada tahap pembuahan sampai akhir kehidupan. Walaupun dalam penggunaannya, istilah perkembangan dan pertumbuhan itu digunakan untuk sesuatu yang berbeda. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua entitas yang dapat dipisahkan. Namun, pada hakikatnya, keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Selain itu, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju ke tingkat dewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis dalam hal ini memiliki pengertian bahwa setiap perubahan dan perkembangan itu bersifat saling kebergantungan antara yang satu dengan yang lain, baik itu fisik maupun psikis. Progresif, bahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam. Berkesinambungan memiliki arti bahwa pada suatu bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan berurutan. Atau dengan kata lain, perkembangan yang terjadi tidak terjadi secara kebetulan dan meloncat-loncat. Periodisasi perkembangan manusia memiliki tujuan untuk mengelompokkan dan memudahkan dalam memahami hakikat perkembangan itu sendiri. Perkembangan manusia secara umum digambarkan dalam periode atau tahapan-tahapan, di mana periode atau tahapan yang dimaksud sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Adapun periode atau tahapan tersebut diantaranya periode prakelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak tengah, dan masa remaja. Pertama, periode prakelahiran atau prenatal period. Periode ini terjadi sejak dimulainya pembuahan sperma terhadap sel telur sampai kelahiran. Biasanya, normalnya, periode ini berlangsung sesuai dengan rata-rata usia kehamilan, pada umumnya yakni sekitar 9 bulan. Kedua, masa bayi atau infasi merupakan periode perkembangan yang berlangsung terus-menerus sejak lahir sampai seseorang berusia sekitar 18 bulan sampai 24 bulan. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal atau early. Periode ini terjadi sejak masa akhir bayi sampai usia sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Yang keempat, masa kanak-kanak tengah dan akhir atau dikenal dengan masa middle and late childhood. Periode ini dimulai sejak berakhirnya masa kanak-kanak awal atau usia sekitar 6 sampai 11 tahun. Beberapa menyebutnya sebagai periode sekolah dasar. Yang kelima, masa remaja atau adolescent. Periode ini merupakan periode peralihan perkembangan dari kanak-kanak ke masa dewasa awal. Periode ini dimulai sejak anak sudah memasuki usia sekitar 10 sampai 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Perkembangan manusia meliputi pertama, aspek fisik. Perkembangan fisik mencakup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot, kelenjar, endokrin, dan struktur fisik. Selain itu, terdapat aspek fisiologis lainnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Aspek itu kita kenal dengan sebutan otak. Yang kedua, aspek emosi. Emosi merupakan warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu yang bervariasi dalam setiap periode perkembangannya. Yang ketiga, aspek bahasa. Bahasa memiliki kaitan yang sangat erat dengan kegiatan berpikir. Bahasa merupakan salah satu yang membedakan manusia dengan hewan. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi keluarga, jenis kelamin, serta hubungan keluarga. Yang keempat, aspek sosial.
pencapaian kematangan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap sebuah norma, aturan, serta hukum yang berlaku di masyarakat. Yang kelima, aspek kepribadian. Kepribadian diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara unik. Yang keenam, aspek moral. Moralitas merupakan kemauan untuk menerima, melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip moral. Yang ketujuh, aspek minat beragama. Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka ingin. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, konsep di dalam Al-Quran sedikit berbeda dengan yang dipaparkan oleh psikologi barat yang masih memandang berorientasi pada pola pikir antroposentris, bahwa perkembangan manusia seakan-akan hanya dipengaruhi oleh faktor manusia. Sedangkan dalam Al-Quran, potensi tersebut tidak diturunkan oleh orang tua atau dibentuk oleh lingkungan, melainkan diberikan oleh Allah. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, perspektif Al-Quran meliputi yang pertama, faktor hereditas. Hal tersebut bisa kita berkaca pada hadis Nabi yang menganjurkan memilih pasangan hidup harus dilihat dari beberapa segi, lebih pada segi agama, menunjukkan bahwa faktor hereditas sangat mempengaruhi perkembangan seseorang, sehingga selama di dunia lebih selamat kelak di akhirat. Yang kedua, faktor lingkungannya. Ketiga, faktor bawaan yang sudah menjadi sunnah atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Perkembangan individu manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat kompleks dan saling ada keterikatan, seperti faktor lingkungan, faktor potensial bawaan, faktor keturunan, dan bahkan takdir Tuhan itu sendiri. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan tentang hakikat perkembangan manusia itu sendiri. Maka dari itu, perkembangan yang terdapat dalam Al-Quran dicoba dikompresikan dengan disiplin ilmu psikologi, di mana dengan dilakukannya kajian ini akan memberikan wawasan baru mengenai konsep perkembangan manusia yang dihasilkan oleh para ilmuwan baru. Sebenarnya sudah tersirat dalam buku. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.